Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan dosen yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Perkenalkan, saya Silmuta Dayana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada sampai next. Uh, saya sendiri, Silmuta Dayana, Reski Anindi, Kamelia Basri, Riana, Firni Eka, Destriani. Next, selanjutnya yang pertama yaitu terapi puasa. Nah, terapi puasa pada intervensi psikologi Islam ialah puasa selain sebagai ibadah yang diwajibkan, dia juga diyakini dapat memberikan efek positif terhadap mental seseorang. Nah, seperti meningkatkan kesabaran, pengendalian diri, ketenangan batin, dan refleks diri. Dalam perspektif psikologi Islam, puasa juga dihubungkan dengan pemurnian hati, penguatan spiritual, dan pengendalian emosi. Nah, terapi puasa ini dalam intervensi Islam juga merupakan salah satu terapi Islam yang orisinal yang dapat membantu mengatasi kesulitan rohani seperti stres, kecemasan, dan depresi. Terapi ini dapat dilakukan sebagai bagian dari bimbingan konseling Islam. Dalam bimbingan konseling Islam ini, terapi puasa dapat dikombinasikan dengan terapi lain, seperti memberikan tugas dengan angket perilaku sholat harian, menjelaskan tentang tujuan sholat agar konseli sadar akan kewajibannya. Adapun surat yang menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Next. Next. Uh, Baik, selanjutnya yaitu sejarah terapi puasa. Dalam sejarah umat manusia, puasa sudah dikenal sejak zaman kuno, baik untuk terapi pengobatan maupun ritual keagamaan tertentu. Dalam dunia pengobatan klasik, puasa dipakai di antaranya oleh para dokter Alexandria, Mesir pada masa pemerintahan Batlimus, seorang dokter Yunani kuno, Hippocrates sebelum Masehi. Uh, Next. Uh, Mungkin selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Sebelumnya apakah suara dengar? Ya, Iya, terdengar. terdengar. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat terapi puasa. Terapi puasa ini jika dilakukan dengan benar, maka bisa menjadi metode yang bermanfaat bagi sebagian orang. Pertama, memastikan kesehatan yang mendukung dan menjaga nutrisi serta hidrasi yang baik merupakan langkah penting untuk yang kedua ada kesehatan fisik. Pastikan kondisi fisik sehat sebelum menjalani terapi puasa. Makanan yang seimbang meskipun
berpuasa membatasi asupan makanan untuk jangka waktu tertentu. Penting untuk memastikan bahwa Anda mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang saat makan. Yang ketiga, ada hidrasi yang cukup. Selama berpuasa, menjaga asupan air dalam tubuh sangatlah penting. Puasa membatasi asupan makan, namun Anda bisa minum air putih dan cairan non-kalori lainnya seperti teh herbal atau kopi tanpa pemanis untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya ada menghindari stres. Stres ini dapat menimbulkan masalah fisik dan psikis terutama pada tahap awal selama berpuasa. Tubuh membutuhkan lebih banyak energi, jadi sebaiknya hindari situasi stres dan aktivitas fisik yang berat. Next. Selanjutnya ada manfaat terapi puasa. Terdapat beberapa manfaat dari terapi puasa ini dalam perspektif psikologi Islam. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, mengatasi depresi. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian diri dan meningkatkan kepedulian sosial dan empati. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Oke, baik. Untuk hasil penelitian yang mendukung dari terapi puasa sendiri, itu sudah diteliti oleh lose weight, stay healthy, and live longer with the sample secret di 2015 yang mengatakan bahwa puasa ini dapat menyebabkan pelepasan reproduksi protein ke otak yang dinamakan BDNF. Nah, jadi protein otak yang dilepaskan ini itu memiliki efek yang mirip dengan efek obat-obatan antidepresan. Nah, sehingga tingkat kecemasan, stres, dan depresi ringan itu bisa menurun. Nah, seperti yang dijelaskan tadi pada manfaat dari puasa sendiri. Nah, terus puasa yang dimaksud juga oleh Mosley, yakni puasa yang hanya makan dalam waktu yang tertentu seperti pada bulan suci Ramadan. Nah, terus dari penelitian yang mendukung juga yang dilakukan oleh Alan di New York juga menemukan bahwa pasien sakit jiwa itu ternyata bisa sembuh dengan terapi puasa. Nah, ditinjau dari segi penyembuhan kecemasan, dilaporkan oleh Alan bahwa penyakit seperti susah tidur, merasa rendah diri juga dapat disembuhkan dengan puasa. Nah, percobaan psikologi membuktikan bahwa puasa ini mempengaruhi tingkat kecerdasan dari seseorang. Nah, hal ini dikaitkan dengan prestasi belajarnya. Dan ternyata orang-orang yang rajin berpuasa dalam tugas-tugas kolektif ini memperoleh skor jauh lebih tinggi dengan orang yang tidak berpuasa. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya adalah implementasi terkait terapi puasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu memiliki manfaat psikologis dan spiritual yang signifikan. Nah, praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai latihan untuk pengendalian diri dan emosi. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa puasa sunnah itu dapat meningkatkan stabilitas emosi dan membantu individu untuk lebih sabar serta dapat menghindari perilaku negatif. Nah, dengan berpuasa secara teratur, individu itu dapat melatih disiplin diri dan meningkatkan kesadaran spiritual yang dapat berdampak positif pada kesehatan mental mereka. Yang kedua adalah mengatur pola makan. Nah, mengatur pola makan selama puasa itu sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi puasa itu mendorong individu untuk menghindari makanan yang berlebihan dan memilih makanan yang lebih sehat saat berbuka puasa. Dan hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga berat badan, tetapi
tetapi juga mendukung kesehatan jantung dan mengontrol kadar gula darah. Nah, dengan memperhatikan pola makan, individu dapat merasakan manfaat fisik dari puasa yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dari individu. Selanjutnya, yang ketiga adalah manfaat bagi kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jadi puasa telah terbukti memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk mengurangi risiko penyakit kronis dan peningkatan kesehatan mental. Jadi banyak ahli kesehatan yang merekomendasikan puasa sebagai terapi untuk penyembuhan berbagai penyakit. Nah, selain itu, puasa juga membantu dalam detoksifikasi tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jadi terdapat efek positif yang dapat berkontribusi pada perasaan tenang dan bahagia, serta mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Selanjutnya, untuk pengendalian emosi. Nah, puasa juga berfungsi sebagai alat untuk pengendalian emosi. Jadi selama periode puasa, individu itu dilatih untuk menahan diri dari amarah dan perilaku impulsif. Nah, hal ini membantu dalam mengembangkan keterampilan pengendalian emosi yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan mental serta menciptakan suasana batin yang damai. Jadi dengan berlatih menahan emosi negatif, individu juga dapat mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, jadi kesimpulan dari terkait materi puasa, jadi terapi puasa merupakan strategi intervensi psikologi yang efektif dalam mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Melalui praktek puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Daud, individu itu dapat belajar mengendalikan rasa marah dan meningkatkan disiplin diri. Nah, hal ini juga membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi, sehingga memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dengan teknik psikologis, terapi puasa juga menjadi sarana ideal untuk refleksi diri dan perbaikan emosional. Nah, hasil penelitian itu telah menunjukkan bahwa perubahan positif dalam perilaku individu sebelum dan setelah penerapan terapi puasa membuatnya sebuah alternatif yang kuat dalam konseling Islam. Next. Baik, mungkin sekian terkait materi terapi puasa dari kelompok 9 kelas B. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.